Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Handikam dengan nomor NPM 121-2018-065 akan menjelaskan tentang UTS Praktikum Audit Modul keempat. Sebelumnya, saya minta maaf karena ini mungkin ada video yang terpotong-potong karena Bandicamnya yang gratis. Untuk yang pertama itu adalah Sitcoe Sonar yang ditunjukkan untuk yang digunakan di identitas perusahaan, itu yang pertama. Yang kedua, apabila digunakan bond penjualan, jika ya dicontreng saja di checklist. Dan untuk sheet selanjutnya itu adalah prosedur audit. Prosedur audit di mana itu adalah yang pertama uji ketaatan. Tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas bank atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan transaksi dan minta tanda tangan para pejabat yang berwenang. Itu indeksnya ada di indeks T0 TOC2 dan TOC4. Untuk poin kedua juga sama, TOC2 dan TOC4. Untuk yang selanjutnya adalah uji kewajaran pada kas. Yang pertama ya, siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Untuk indeksnya itu adalah di indeks C di modul keempat. Misalnya untuk poin kedua, lakukan perhitungan kas secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan, serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Itu ada di akun C1 dan C2. Untuk poin ketiga, yakin bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibuka sama akunnya ada di akun C1 dan C2. Yang keempat, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dengan saldo buku kas. Itu ada di indeks C1 dan C2. Untuk yang kelima, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur atau track back ke tanggal neraca, dan apabila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju atau track forward ke tanggal neraca. Itu dari akun di indeks C yang ke C1, indeks C1. Yang ke-6, bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Itu indeksnya ada di indeks C. Untuk pemeriksaan jumlah voting course dan voting lembar-lembaran buku kas secara uji praktek, perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Itu kita telah melakukan, jadi di checklist saja. Untuk di prosedur ada di modul buku 1 dan modul 2. Jika kas kecil menggunakan sistem dana tepat impressive vote system, telah teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Itu di checklist karena ada. Untuk poin yang ke-9, pastikan bila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Itu tidak ada. Untuk poin ke-10, buatlah daftar koreksi yang diperlukan. Itu ada di indeks C. Yang ke-11, buatlah kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner serta saran perbaikan kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda. Itu ada di indeks C. Untuk prosedur selanjutnya itu adalah bank. Yang pertama itu lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Itu ada di indeks CC3 dan CC4. Untuk poin yang kedua, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut meliputi percobaan saldo R
berkah dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek atau giro yang masih beredar atau outstanding check, dan store dalam perjalanan atau deposit in transit. Itu ada di indeks C3.1 dan C4.1. Untuk prosedur ketiga dan keempat tidak dilakukan, tidak ada. Untuk poin kelimanya itu ada di indeks TOC2 dan TOC4. Untuk prosedur ke-7 dan ke-8 itu di checklist ya, karena ada di modulnya. Untuk yang ke-9 TOC2 dan TOC4 ada di indeks TOC2 dan TOC4. Untuk yang ke-10, apabila ada hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien atau klien requisition letter, dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen atau manajemen letter itu di indeks C. Untuk yang ke-11 itu buatlah kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner, itu ada di indeks C. Untuk prosedur audit selanjutnya ada investasi jangka pendek. Untuk satu, siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek, itu ada di indeks D. Untuk 2 dan 3 itu tidak dilakukan. Untuk yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat buku pembelian dan penjualan, serta apabila telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang, itu di checklist karena ada di prosedurnya dan dilakukan juga. Lakukan verifikasi dan di atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito, itu di checklist. Yang keenam, melakukan pengecekan catatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum, itu di checklist. Yang ketujuh itu di strip. Ini kliennya adalah PT Sugus, dibuatnya oleh Wijaya, diperiksa oleh saya sendiri, Wahyu Handika. Untuk sheet selanjutnya adalah jurnal koreksi. Jurnal koleksi PT Sugus. Jurnal koleksi periode 31 Desember 2018. Ini adalah jurnal-jurnal yang dikoreksi dari transaksi pada PT lainnya seperti PT Krakatau, PT Usaha Lancar, PT Sejahtera, PT Zebra, PT Orientasi, PT Tempo, PT Wahana, PT Zira, semua telah dikoreksi kembali. Dan di sini juga ada koreksi clearing yang dicatat oleh Bank CBA. Banyak ya yang dikoreksi, lumayan. Ada Bank Lipo, ada utang usaha juga, admin, Bank Lopo, utang usaha Bank Lopo juga. Itu ada kode transaksinya biar nggak terlalu teracak-acak. Untuk sheet selanjutnya kita mulai ke sheet C. Di sini terlihat adalah schedule kas dan setara kas, di mana kas besar itu adalah kode revia C1, kas kecil kode revia C2, bank CAB kode revia C3, dan bank Lopo adalah C4. Dan ini masuk ke indeks C. Dan ini ada transaksi per klien dan debit dan kredit dan penyesuaiannya per auditnya. Ini per klien, per debit, per kredit, dan ini penyesuaian. Ini ya 3 juta ditambah 9.500 per audit jadi segini, 22.900. Begitu pun selanjutnya kalau yang di akun kredit itu dikurang dari 2 juta dikurang 200 jadi 1.800. Kalau debit ditambah. Ini catatan pemeriksaannya.
Dan ini juga ada jurnalnya, jadi biar tahu akun apa saja dan bagaimana pencatatan jurnalnya. Ini kayaknya PT Sugus masih dibuat masih sama Wijaya, diproses oleh Wahyu Andika. Tanggalnya itu tanggal 13 Desember 2018 dan tanggal diperiksanya itu tanggal 12 Maret 2019. Untuk akun selanjutnya akun C1. Itu berita acara pemeriksaan uang kas. Namanya itu PT Sugus, dilakukan pada tanggal 5 bulan 1 2019 pada pukul 16.30 sampai dengan 17.00. Pemegang kas dia adalah Sabrina. Ada sisa uang kas menurut buku kas yang telah dicatat. Begini 3 juta itu untuk sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 dan sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 itu 3 juta juga. Dan sisanya menurut buku kas besar tuh 3 juta. Untuk selanjutnya adalah uang dalam kas. Ini adalah uang tunai kertas. Ini adalah pemilik lembaran. Jadi ada nih 1 lembar 100.000 tapi nggak ada yang punya. Dan ini ada nih 125 lembar, harganya tuh sekitar 50.000 dikali 125 hasilnya 6.200.000. Ini ada pemegang 170 lembar dengan harga per lembarnya tuh 20.000. Jadi 170 dikali 20.000 3.400.000. Begitupun sheet selanjutnya. Artinya ada uang logam. Ada yang punya 14 keping. Nah, satu kepingnya 1.000 dikali 1.000 kali 14 jadi 14.000. Untuk uang tunai tadi itu totalnya 10.985.000. Dan ada juga nih uang logam nih yang punya 2 keping, harganya 500 rupiah dikali 2 jadi 1.000. Jadi total uang logam itu ada 15.000. Kepingan uang 1.000 sama uang 500. Jadi kalau di jumlah semua totalnya itu adalah 11 juta. Ini surat-surat berharga itu senilai 11.900.000. Dan lain-lain tuh bondnya tuh yang belum dipertahankan tuh nggak ada, dia nggak punya. Terus sebenarnya jumlah uang dalam kas itu jadi digabungin tuh 11 juta ditambah 11.900.000. Nah, jadi dia 22.900.000. Nah, selisih uang kas atau kelebihan kekurangan itu 19.900.000 tuh. Yuk. Terus selanjutnya C2. Untuk C2, berita acara pemeriksaan uang kas. Ini nama perusahaan tetap sama tuh tadi PT Sugus. Tanggalnya dari tanggal 5 bulan 1 2019. Pemegang kasnya sendiri itu adalah saudari Sabrina tuh. Sisa uang kasnya menurut kas itu adalah untuk sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2 juta. Nah, mutasinya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Januari 2019. Nah, itu jumlah debit kreditnya masih 0 tuh. Nah, untuk yang ketiga tuh sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 tuh 2 juta. Nah, untuk yang keempat tuh pemasukan tuh belum dibukukan tuh. Nah, untuk yang poin kelima, pengeluaran yang belum dibukukan ada juga tuh belum dibukukan. Jadi jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil itu 2 juta. Nah, yang untuk yang B nya uang dalam kas, ini uang tunai yang punya 1 lembar 100.000 belum ada yang punya. Ada 50.000 per lembar, ada 12 orang yang punya, itu nilainya jadi 600.000. Untuk 20.000 per lembar yang punya ada 18 orang.
18 lembar dikali jadinya 360. Untuk yang 10.000 per lembar ada yang punya 23 lembar dikali 10.000 sebenarnya 230. Untuk lembaran yang ke 5.000 yang punya 65 orang dikali deh jadinya 325. Nah untuk yang 2.000 nggak ada yang punya. Nah totalnya tuh tadi tuh 12, 18, 23 sama 65 ditambahin tuh jumlah-jumlahannya jadinya 1.515.000. Untuk uang logamnya tuh yang koin 1.000 tuh ada 13 orang yang punya dikali deh 13.000. Untuk kepingan 500 tuh ada 4 orang, 4 keping jadi 2.000. Jadi jumlah uang tunai itu 1 tadi itu 1.515.000 ditambah 15.000 jadinya 1.530.000. Surat-surat berharganya nggak ada, tapi yang ketiga lain-lain bond yang belum diperhitungkan ada 270.000. Jadi jumlah uang dalam kas itu 1.800.000. Jadi selisihnya atau kekurangan 200.000. Untuk yang ketiga untuk yang C3 supporting schedule bank CAB ini jurnal koreksi ya stolen clearing, perusahaan belum melakukan pencatatan pembayaran administrasi, pencatatan tentang pendapatan bunga, yang pencatatan atas tolak clearing, cek kosong, kesalahan pencatatan atau lebih catat atas PT berkat, ada rekening koran sebesar 990.000. Ini untuk kliennya PT Sugus, dibuatnya oleh Wijaya, diperiksanya oleh Waywandika, indeksnya indeks C3. Ini schedule-nya itu Bank CAB tanggal 13 Desember 2018 dan tanggal diperiksanya itu 12 Maret 2019. Ini periode dari tanggal 31 bulan 12 2018. Untuk akun selanjutnya untuk sheet selanjutnya C3.1. Ini adalah supporting schedule Bank CAB. Ini adalah saldo yang sebelah kiri menurut rekening koran, sebelah kanan saldo menurut pembukuan. Jadi kalau di total tuh yang pertama rekening korannya tuh 4.991.410 rupiah. Sedangkan menurut pembukaan itu 5.849.910 rupiah. Nah, untuk deposit in transit 20 juta itu cuma satu doang di sini kalau yang rekening koran. Kalau yang menurut pembukaan tuh ada dua tuh, 14/12 KU masuk atau dari PT Lestari 10.600.000, pendapatan bunga 156.500. Kalau di total jumlah penambahnya itu 10.756.500. Ini kalau ini dikurang sama yang cek beredar tuh 11 juta. Nah kalau yang ini dikurangnya sama PT Berkat, biaya administrasi sama cek kosong. Nah jumlah pengurangan adalah 3.250.000. Nah ini saldo yang benar. Nah jumlah pengurangannya ini 11 juta. Nah kalau untuk menurut pembukaan itu sebenarnya jumlah pengurangannya 3.250.000. Nah saldo yang benar tuh 13.391.410 rupiah, dan menurut pembukaan tuh sama 13.391.410 rupiah. Itu adalah schedule bank CAB. Dan saya C4 supporting schedule bank Lopo. Jurnal koreksi yang diperlukan adalah stock run clearing
dengan kode transaksi itu 1363.990 belum dicatat namun sudah dicatat oleh bank sebesar 3.750.000. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga tuh yang Bank Oppo sebesar 75.226 rupiah. NC perusahaan belum melakukan pencatatan atas pembayaran biaya cek atau administrasi bank sebesar 23.000. Ini adalah penjualan dari 18.000 ditambah 5.000. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolak clearing kosong dengan kode transaksi 13.4 sebesar 3.350. Itu piutang usaha tuh. 3.350 itu untuk CC4 Bank Oppo. Untuk sheet selanjutnya itu C4.1. Dalam sheet ini itu adalah supporting schedule Bank Oppo. Ini saldo menurut rekening koran di sebelah kiri itu 5.092.640 rupiah, dan menurut saldo pembukaan itu adalah 36.640.414 rupiah. Dan ini adalah rinciannya tuh yang ditambah tuh dari deposit intrasit, kesalahan catatan. Deposit intrasit itu ada 2 juta dan kesalahan pencatatannya itu ada 3.500.000. Nah, jadi di total nih jadi tambah untuk yang ditambah 39.500.000. Nah, untuk menurut saldo pembuka nih pada tanggal 24 bulan 12 kesalahan pencatatan itu 3.750.000, dan pada tanggal 27 bulan 12 pendapatan bunga itu 75.226 rupiah, dan jumlah yang tadi itu yang ditambah sebesar 3.825.226. Nah, untuk yang selanjutnya itu rekening koran tuh yang dikurang ini dari tanggal 17 bulan 12 tuh cek beredar dari PT Elang 2 juta, dan pada tanggal 21 bulan 12 cek beredar dari PT Cara K itu 5.500.000. Ini kalau di total jadi jumlah pengurangannya 7.500.000. Dan untuk jumlah yang dikurangnya pada menurut saldo pembukaan itu tanggal 24 bulan 12 biaya cek itu 18.000. Untuk tanggal 27 bulan 12 biaya admin itu 5.000. Tanggal 28 bulan 12 cek kosong itu 3.350.000. Dan kalau di total yang dikurang pada menurut pembukanya itu ada 3.373.000 ya. Nah, kalau menurut rekening koran saldo yang benar itu adalah 37.092.640 rupiah. Dan untuk menurut saldo pembukuannya itu sama 37.092.640 rupiah. Kliennya itu masih PT Sukus. Untuk schedule itu Bank Oppo, dibuat oleh Wijaya, diperiksanya Wahyu Handika, tanggalnya tanggal 13 Desember 2018, dan tanggal diperiksanya itu tanggal 12 Maret 2019. Periodenya 31 bulan 12 2018. Indeksnya C41. Untuk sheet selanjutnya adalah CC3. Untuk sheet CC3 ini adalah konfirmasi dari Bank CAB ini kepada ini sebelum pemeriksaannya itu adalah pembukuan tahunan. Formulir ini diisi dan dikirim langsung oleh KAP Krisanti dan rekan. Ini kepada Destri.
Itu adalah yang pertama, kami melaporkan bahwa tanggal 31 Desember 2018 catatan kami menunjukkan saldo kredit atau debit untuk ini jumlahnya 4.391.410 rupiah, yang ini 1 miliar USD-nya 30 US dollar. Nah ini rekening itu rekening koran, tingkat bunganya tuh 9% ya untuk yang 4 juta itu. Untuk yang satu bisa, untuk yang 1 miliar tuh depositnya 5,5%. Untuk 30 US dollar itu deposit itu 1,4%. Ini itu kepala cabang pembantunya itu. Tanggal itu tanggal 7 Februari 2019. Untuk akun untuk sheet selanjutnya CC4. Ini konfirmasi Bank Lopo. Sama seperti Bank CAB, sama ini. Tapi cuma beda bank doang. Nah, ini melaporkannya bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 catatan kami menunjukkan saldo kredit atau debit untuk 5.092.640 rupiah di rekening koran, tingkat bunganya 5%. Nah, ini tuh pada Tri Astuti, itu kepala cabang pembantu ya. Ini tanggal 9 Februari 2019. Untuk sheet selanjutnya itu adalah sheet D. Ini merupakan surat berharga. Dari keterangannya itu yang pertama, deposit jangka panjang dan investasi pada saham. Nah, untuk deposit berjangka itu adalah 1.450.000.000. Nah, per auditnya sama 1.450.000.000. Nah, untuk investasi pada sahamnya sebesar 265 juta. Nah, pre-nya itu dapat 4.500.000. Nah, ditambah nih ini sama ini hasilnya jadi 269.500.000. Nah, ini di total jadinya 1.715.000.000. Nah, ini ditambah karena cuma ada satu akun, jadi satu aja 4.500.000. Nah, ini ditambah juga jadinya 1.719.500.000. 1.719.500.000. Terus kayak dulu tuh surat berharga dari klien PT Subuh, dibuatnya oleh Wijaya, diperiksanya oleh Wahyu Andika. Tanggalnya itu tanggal dibuatnya 13 Desember 2018 dan tanggal diperiksanya 12 Maret 2019. Untuk sheet selanjutnya itu TOC2. Nah, untuk TOC2 ini lumayan, ini karena ada kelengkapan dokumen pendukung, nah kebenaran perhitungan materialitas, otorisasi, kebenaran nomor akun, kebenaran posting. Nah, di sini yang misalnya nomor akunnya semua salah. Nah, kalau yang kelengkapan dokumen tuh benar semuanya, kebenaran perhitungan beragam materialitas sama benar semuanya, kebenaran postingnya semuanya sama benar. Nah, dari sini semua ini salah nomor akunnya, jadi ya nanti dari di TOC4 sini. Nah,
Untuk itu ada dari PT Krakatau sebesar 2.200, PT Lestari 11 juta, PT Merdeka 17 juta 40.000, PT Nuansa 3.375.000, PT Orientasi 5 juta, dan PT Merdeka itu hasil tagihan via transfer. Itu keterangannya itu B. Dan nomor bukunya. Nah, pada tanggal ini transfer semua. Dan ini adalah penerimaan dari bank, dari PT Subuh diperiksa oleh Wijaya tanggal 13 Desember. Periodenya 31 12 dan 12 2018. Untuk selanjutnya TOC4. Untuk sheet selanjutnya adalah TOC4. Ini schedule penerimaan bank untuk uji transaksi. Dan ini adalah lengkapan dokumennya itu benar semua, dan kebenaran perhitungan matematis itu sesuai, dan otorisasinya udah sesuai, kecuali yang kebenaran nomor akun karena adanya salah pencatatan dalam akunnya pada buku. Dan untuk kebenaran postingnya itu benar semua. Untuk sheet selanjutnya itu A2.1. Di sini adalah kertas kerja neraca pada periode tanggal 12 bulan 31 2018. Nah, di sini yang akan dibahas adalah asetnya saja. Pada investasi jangka pendek itu jurnal koreksinya di debit itu sebesar 4 juta. Kas dan setara kas itu di jurnal koreksinya itu 34 juta 481.726 rupiah. Dan jurnal koreksi di akun kreditnya itu sebesar 6.788.000 rupiah. Dan per auditnya ini jadinya 75.184.50 rupiah. Dan untuk investasi jangka pendeknya itu kode referensi ada D, per auditnya itu tadinya 1.200.000.000, untuk per klien itu 1.715.000.000. Nah, pada jurnal koreksi di akun debitnya itu sebesar 4.500.000. Nah, untuk di akun kreditnya jadinya 4.400.000. Jadi per jadi berubah jadi 1.719.500.000 rupiah. Nah, pada akun piutang usahanya itu untuk per auditnya tadinya 8.497.922.298 rupiah. Untuk per klien itu 11.990.973.240 rupiah. Itu untuk per kliennya. Ini jurnal koreksinya itu ada di 2, 4, 20, dan 24. Nah, di akun debitnya itu sebesar 218.550.000 rupiah. Jurnal koreksinya itu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 sama 21. Nah, untuk akun kreditnya itu di jurnal koreksi 89.850.000. Untuk
per auditnya jadinya 12.119.673.240 rupiah. Untuk piutang lain-lainnya itu untuk per auditnya tuh tadinya tuh 65 juta 65 juta dan untuk perkayaan 85 juta. Jurnal koleksi nomor 15 untuk akun debitnya itu sebesar 200.000, di akun kreditnya kosong, jadinya per auditnya 85.200.000 rupiah. Dan untuk akun persediaannya itu sebesar 1.808.167.030 rupiah. Dan untuk perkayanya 2.256.538.700 rupiah. Itu jurnal koleksinya 10/14. Debitnya itu 23 juta. Jurnal koleksinya itu 9, 11, 12, 13. Untuk kredit itu 60 juta 80.000 rupiah. Dan untuk auditnya 2.689.458.700. Ini untuk akun indeks A2.1. Selanjutnya A2.2. Nah, di sini yang dibahas itu adalah utang usahanya saja yang di buku halaman 94. Jurnal koleksinya di buku halaman 94. Debitnya 990.000 dan kreditnya di jurnal koleksinya sebesar 10.800. Jadi per auditnya jadi 1.278.926.100 rupiah. Nah, ini kertas kerja neraca pada PT Subus, dibuatnya tanggal 13 Desember, diperiksanya tanggal 12 Maret, periode tanggal 12 bulan 12 tanggal 31 2018. Untuk selanjutnya itu adalah A3.1. Nah, di sini yang akan dibahas itu kertas kerja laba rugi, yaitu adalah penjualan neto. Jurnal koleksinya 1.3 itu sebesar 30 juta dan jurnal koleksi yang tadi jurnal koleksi debit, yang selanjutnya jurnal koleksi untuk kredit itu sebesar 180 juta. Jadinya per auditnya di 42 juta. 42.736.834.000 rupiah. Ini tuh pada indeks 3.1 periode sama tanggal 31 bulan 12 2018. Nah, untuk selanjutnya ini adalah kertas kerja laba rugi pada saldo awal tahun. Nah, tadi per auditnya jadi banyak yang dirubah nih, jadi 1.741.40.864 rupiah. Untuk perkayaannya 3.219.772.334 rupiah. Nah, untuk laba tahun berjalannya 1.451.470 rupiah. Dan untuk perkayaannya itu 3.455.152.644 rupiah. Dan untuk saldo akhir tahun itu 3.277.334 rupiah. Dan untuk per kliennya itu 6.674.924.974 rupiah untuk per kliennya. Nah, indeksnya ini indeks A32, itu kertas kerja laba rugi tanggal 13 Desember, dibuat tanggal defisit 12 Maret 2019, periodenya itu 31 12 2019.
ucapkan terima kasih. Jika ada salah-salah kata dalam penjelasan yang tadi saya jelaskan karena ada banyak kendala yang tidak memungkinkan, ini videonya akan disambung-sambung sebelumnya. Terima kasih. Telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.